Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya teman-teman kelas 3? Alhamdulillah, super dahsyat, raih masa depan dengan bismillah. Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi di pelajaran PAI. Hari ini kita akan belajar tentang Allah Maha Esa. Sebelum kita belajar, mari bersama-sama kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yuk teman-teman, kita mulai ya. Meyakini Allah itu Maha Esa dan Maha Pemberi. Pelajaran ketiga, bab part pertama, Allah Maha Esa. Pernahkah teman-teman melihat langit berbintang? Ketika teman-teman melihat langit berbintang, apa yang teman-teman pikirkan? Wah, langit ini terlihat cerah ya, banyak bintang-bintangnya. Lalu, pernahkah teman-teman merasakan ketika kalian menikmati pagi yang indah? Bagaimana perasaan teman-teman semuanya? Masya Allah, pasti teman-teman merasa segar, bahagia, dan tentu saja merasa senang karena telah menikmati keindahan alam di pagi hari. Lalu, pernahkah teman-teman berpikir, bagaimana galaksi dan matahari bisa tercipta? Kenapa jaraknya begitu jauh dengan kita? Lalu, kenapa matahari itu terasa sangat panas? Seberapa luas dunia kita? Nah, teman-teman, ternyata semua yang kita lihat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya satu, yang berarti Maha Esa. Allah tidak membutuhkan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak punya sekutu, sesuatu yang menyamainya, sama dengannya, atau menyerupainya. Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa. Allah itu hanya satu ya teman-teman, dan tidak ada Tuhan selain Allah. Kita mendapatkan rezeki, mendapatkan kehidupan, bisa sekolah, mendapatkan keluarga, lalu teman-teman bisa merasakan hidup, udara yang segar, semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Allah Maha Esa artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah yang wajib kita sembah. Allah tidak beranak teman-teman, dan juga tidak diperanakan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Allah berbeda dengan makhluknya. Jadi kita tidak bisa menyamakan Allah dengan makhluk hidup yang lainnya, karena tidak ada yang bisa menyamai Allah. Kalian tahu Asmaul Husna? Betul sekali, 99 sifat Allah. Salah satunya adalah Al-Wahid. Al-Wahid artinya satu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu. Teman-teman pernah tidak sih membayangkan kalau Tuhan kita itu ada dua? Wah, pasti akan sangat kacau apabila kita memiliki dua Tuhan. Karena dua Tuhan itu berarti bisa memiliki dua keinginan yang berbeda. Misalkan, yang satu ingin matahari terbit dari timur, sedangkan Tuhan yang satunya lagi ingin matahari terbit dari barat. Yang satu ingin menghidupkan sesuatu, sedangkan Tuhan yang lain ingin matikan. Bagaimana ya teman-teman? Wah, pasti akan sangat kacau sekali. Jadi, kita harus meyakini bahwa Tuhan itu hanya satu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada dua, kacaulah dunia kita teman-teman. Di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4, Allah telah berfirman, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Karena itu teman-teman, kita harus mengingat Allah tidak melahirkan, tidak memiliki anak, tidak memiliki ayah dan ibu. Allah juga tidak ada yang melebihi kekuasaan Allah dan berbeda dengan makhluknya. Jadi Allah itu berbeda sekali dengan makhluknya seperti kita. Dan Allah berdiri sendiri, tidak ada lawan dan kawan. Nah, tugas kita setelah beriman kepada Allah adalah kita harus beribadah hanya kepada Allah. Tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Dan kita harus selalu memperbanyak zikir kita kepada Allah.
Dengan cara apa teman-teman? Dengan sholat dan berdoa meminta pertolongan hanya kepada Allah. Nah, di sini teman-teman, kita tidak boleh menghambakan diri kita kepada selain Allah. Nah, di sini syirik adalah mempersekutukan Allah dengan menjadikan sesuatu sebagai objek pemujaan dan atau tempat menggantungkan harapan selain Allah. Itu tidak boleh ya teman-teman. Karena dikatakan bahwa janganlah kamu berbuat syirik dengan mempersekutukan Allah. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah benar-benar kezaliman yang besar dan dosa yang tidak akan Allah ampuni. Oleh karena itu teman-teman, yuk kita jangan sampai menjadikan sesuatu yang lain kita hambakan, kita puja, dan bahkan kita menjadikan penggantungan harapan. Hanya kepada Allah lah kita boleh berharap. Nah teman-teman, orang yang melakukan perbuatan syirik disebut musyrik. Ingat ya teman-teman, jangan sampai kita melakukan perbuatan syirik, karena Allah sangat tidak suka. Nah teman-teman, jadi itulah materi kita hari ini. Yuk kita sama-sama meyakini bahwa Allah itu Maha Esa dengan cara kita harus beribadah kepada Allah, tidak mengelakkan Allah, dan tentu saja tidak boleh menghambakan apapun selain Allah. Untuk tugas hari ini, teman-teman silakan mengerjakan kuis di dalam Miss Teams. Jangan lupa kerjakan dengan hati-hati dan teliti. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.